Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Safa Raisa, NPM 2022500129 dari kelas Biologi Molekuler A, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tiga pokok pembahasan, yakni yang pertama pengertian dari biologi molekuler, yang kedua apa sih sentral dogma itu, dan yang ketiga adalah perbedaan ekspresi gen. Pengertian dari biologi molekuler adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari dasar molekuler dari aktivitas biologi di dalam dan di antara sel, termasuk sintesis, mekanisme, modifikasi, dan interaksi molekuler. Sejarah biologi molekuler dimulai di tahun 1930-an dengan pertemuan berbagai disiplin ilmu biologi dan fisika beserta cabang ilmu lainnya seperti biokimia, genetika, mikrobiologi, dan virologi. Pengertian dari sentral dogma adalah proses di mana DNA ditranslasikan menjadi RNA, kemudian diterjemahkan atau ditranslasikan menjadi protein. Tahapan yang terjadi adalah replikasi, transkripsi, dan translasi. Perangkat yang diperlukan dalam tiga tahap tersebut adalah ribosom, enzim, mRNA, rRNA, dan tRNA. Yang pertama adalah replikasi DNA. Replikasi merupakan proses penggandaan DNA. Replikasi diawali dengan denaturasi DNA sehingga akan membuka pilihan yang awalnya double stranded menjadi single stranded yang dibantu dengan enzim DNA polimerase. Kemudian DNA akan terikat oleh DNA polimerase dan terjadilah pengkopian DNA. Gambarnya seperti di samping ya. Tahapan yang kedua adalah transkripsi, sintesis molekul RNA dalam template DNA yang terjadi pada nukleus, tepatnya pada kromosom. Komponen penyusunnya adalah enzim polimerase dan DNA template yang terdiri dari basa nukleotida guanin, adenin, timin, dan sitosin. Hasil dari transkripsi adalah tiga jenis, yakni mRNA, tRNA, dan rRNA. Secara umum, proses transkripsi dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu 1. Inisiasi. Faktor transkripsi dan RNA polimerase bersama-sama membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Kompleks ini akan memulai transkripsi, lalu RNA polimerase memulai sintesis mRNA dengan cara mencocokkan basa komplementer dengan untai DNA asli. Yang kedua adalah elongasi. RNA bergerak di sepanjang DNA dan membuka pilihan heliks ganda DNA sehingga RNA yang memanjang terbentuk. Yang ketiga adalah terminasi. Proses terminasi akan berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsikan sebuah urutan DNA yang disebut terminator. Ini adalah suatu urutan yang berfungsi sebagai sinyal agar proses transkripsi dihentikan. Tahapan yang ketiga adalah translasi. Protein disintesis oleh ribosom di sitoplasma dalam suatu proses yang disebut translasi. Sintesis protein di dalam sel memerlukan kerjasama dari 4 komponen yang membentuk kompleks translasi, yaitu ribosom yang mengkatalisis pembentukan ikatan peptida, protein-protein faktor translasi yang membantu ribosom dalam setiap tahap proses translasi, mRNA yang membawa informasi genetik tentang protein yang disintesis, dan aminoasid tRNA yang membawa asam amino untuk membentuk untai polipeptida atau protein yang disintesis.
Secara umum, proses transkripsi dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu 1. Inisiasi. Faktor transkripsi dan RNA polimerase bersama-sama membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Kompleks ini akan memulai transkripsi, lalu RNA polimerase memulai sintesis mRNA dengan cara mencocokkan basa komplementer dengan untai DNA asli. Yang kedua adalah elongasi. RNA bergerak di sepanjang DNA dan membuka pilihan heliks ganda DNA sehingga RNA yang memanjang terbentuk. Yang ketiga adalah terminasi. Proses terminasi akan berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsikan sebuah urutan DNA yang disebut terminator. Ini adalah suatu urutan yang berfungsi sebagai sinyal agar proses transkripsi dihentikan. Ekspresi gen dari prokariotik dan eukariotik. Pada gen prokariotik, yang pertama adalah ekspresi gen prokariotik dilengkapi dengan satu jenis RNA polimerase. Yang kedua, beberapa gen yang terikat secara fungsional terjadi dalam kelompok yang disebut operon. Yang ketiga, ekspresi gen prokariotik menghasilkan mRNA polikistronik. Ekspresi gen pada eukariotik yang pertama adalah 3 RNA polimerase digunakan dalam ekspresi gen eukariotik. Yang kedua adalah gen eukariotik muncul secara individual. Dan yang ketiga adalah ekspresi gen eukariotik menghasilkan mRNA monokistronik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.